Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lailatul Zulfa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-12 atau manajemen user and group. Di sini kita akan membahas mengenai 7 materi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat user dengan user ad. Oke, langsung saja buka terminalnya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama adalah user yang sekarang kita pakai. Di sini saya coba Ami. Nah, di sini terdapat user Surfa, yang mana dia adalah user yang sekarang. Selain itu, kita juga punya yang namanya user root. Di sini saya masuk dulu ke root, ketik su, lalu saya Ami. Nah, di sini saya sudah login dengan user root. Nah, di sini kita akan membuat user dengan user add, yang mana fungsinya itu ada banyak sekali. Sebagai contoh, misal teman-teman sedang berada di sebuah perusahaan yang terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server. Misal teman-teman punya 5 orang sistem engineer, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer tersebut, karena tidak mungkin satu user digunakan oleh 5 engineer. Nah, di sini berguna juga untuk tracking kesalahan, dimana misal jika 5 engineer itu menggunakan satu user, dan nanti jika ada salah konfirmasi maka akan sulit untuk mengetahui siapa penyebab error atau kesalahan konfigurasi tersebut. Maka dari itu di sini kita akan membuat user. Sebelumnya kita harus keluar dulu, kita exit, lalu masuk ke bagian home root. Di sini kita ketik su spasi min, lalu enter. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di user root. Sekarang sebelum itu di sini kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada dengan komen cat spasi slash etc slash passwd. Nah, di sini ada banyak sekali data-data dari user yang ada, dimana di sini ada user root, demon, pin, SYS, dan lain-lain. Tapi user demon dan lain-lain itu tidak kita login karena dia adalah dari sistem. Jika nanti kita membuat user baru, dia akan masuk ke etc. Oke, langsung saja kita buat user barunya. Di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, saya akan coba bikin user 2. Caranya ketikkan user red, kemudian masukkan nama usernya. Di sini saya masukkan user 2, lalu enter. Nah, kita coba lihat dengan perintah cat spasi slash etc slash passwd. Nah, di sini udah ada user 2-nya ya. Sekarang kita coba login ke user 2 dengan komen su user 2. Lalu ketikkan Ami, maka di sini akan muncul tulisan user 2. Misal saya login ke user dulu dengan komen Susulfa, lalu enter, lalu saya masukkan passwordnya, dan saya akan coba su user 2 lagi. Nah, di sini kita dimintai memasukkan password, tapi karena saat kita membuat user 2 itu tidak dimintai password, maka di sini kita bisa skip saja dulu ya, yang mana nanti kita nggak bisa masuk kalau kita ada di user. Jadi ketika masuk ke user 2 kita harus berada di root dulu. Kita nggak bisa kalau ada di Zulfa ini. Kita harus berada di root karena belum ada passwordnya, maka di sini kita buat password untuk user 2 dengan masuk ke root lagi. Lalu ketikkan su strip, lalu masukkan passwordnya. Pastikan berada di root ya. Di sini saya clear. Kemudian saya ketikkan password user 2. Saya ketikkan passwd user 2. Lalu masukkan password barunya. Nah, ini passwordnya sudah successful ya. Saya coba masuk ke Susulfa dulu. Setelah itu kita ketikkan su user 2.
Nah, kita masukkan passwordnya yang tadi kita buat. Nah, jadi sudah berhasil ya, kita sudah masuk ke user 2 dengan password baru yang tadi kita buat. Di sini kita coba ketikkan get spasi /etc/passwd. Nah, di user Zulfa itu terdapat /bin/bash, sedangkan di user 2 itu terdapat /bin/sh. Nah, itu yang membuat tampilan user Zulfa dengan user 2 itu berbeda. Perbedaan lainnya adalah bin SH itu tidak bisa dikomplet, nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Materi yang kedua yaitu option pada user-ed. Langsung saja buka terminalnya. Misal di sini saya ketikkan cat spasi /etc/passwd. Nah, di sini ada Zulfa sama user 2. Nah, jika pada user Zulfa itu selnya /bin/bash, sedangkan pada user 2 itu selnya adalah /bin/sh. Di sini jika saya masuk ke user 2, user 2, nah jadi jika user 2 tampilannya itu seperti ini ya, tapi jika /bash itu tampilnya seperti user Zulfa. Nah, di sini kita akan membuat user baru dan akan menambahkan home directory pada user tersebut, dan kita akan mengganti selnya menjadi /bash. Berarti di sini saya exit terlebih dahulu. Untuk membuat user, kita harus masuk ke home root. Kita harus masuk ke usernya dulu dengan cara spasi min. Nah, di sini jika kita tulis komen user-ed spasi min help. Nah, perhatikan di sini ada banyak sekali option penting yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah min-m create home. Fungsinya nanti agar user yang kita buat itu dibuatkan home directory-nya, lalu kita. Nah, di sini juga ada min-s cell, dimana nanti akan kita gunakan untuk membuat /bin/bash. Nah, kita buat dulu usernya dengan komen user-ed. Kemudian kita tulis min-m, min-s, kemudian di sini kita tuliskan /bin/bash. Setelah itu kita tulis nama usernya. Di sini saya menggunakan user kita enter. Kita cek dengan cara ketikkan cat spasi /etc/passwd. Nah, di sini sudah ada ya user 3-nya dan selnya adalah /bin/bash. Sekarang kita cek home directory-nya dengan komen ls spasi /home/. Perhatikan di sini ada juga user 2 dan juga Zulfa. Jika kita login dengan user 3, ketikkan user 3, lalu kemudian cd, kemudian kita masuk lagi ke user 3. Nah, di sini akan dimintai password. Sedangkan pada tadi saat pembuatannya itu kita tidak membuat passwordnya. Jadi di sini kita buat passwordnya. Seperti biasa kita harus masuk ke rootnya terlebih dahulu. Kemudian ketikkan lalu masukkan passwordnya dan ketikkan password user 3. Nah, di sini kita masukkan password barunya. Kemudian di sini saya clear terlebih dahulu, lalu saya exit. Lalu di sini kita akan coba login dengan menggunakan perintah Zulfa. Lalu kita masukkan password, kemudian di sini kita ketikkan cd, kemudian kita coba login dengan user 3. Lalu masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, oke. Sudah berhasil ya. Jadi seperti itu untuk option pada user. Yang ketiga yaitu membuat user dengan add user. Di sini seperti biasa langsung buka saja terminalnya terlebih dahulu. Kita buat user dengan menggunakan add user. Kalau sebelumnya kan kita sudah coba bikin dengan komen user add. Lalu kita di sini akan coba dengan add user. Di sini bisa tahu perbedaan user dengan user add. Oke, di sini ketikkan add user.
Di sini saya akan bikin user 4 ya, karena kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan su spasi min l, lalu enter. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Baru ketikkan add user spasi user 4. Nah, di sini secara default untuk komen add user akan otomatis terbuat home directory-nya. Nah, di sini kita juga dimintai untuk membuat password baru untuk user 4. Jadi sudah terlihat ya perbedaan antara add user dengan user add. Kalau add user kita langsung dimintai seperti ini, tapi kalau kita pakai user add itu nanti kita harus melakukannya sendiri. Oke, di sini kita masukkan password untuk user 4. Lalu kita masukkan lagi untuk full name. Jika teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman bisa enter saja. Lalu untuk room numbernya juga di enter saja. Workphone juga kita enter. Outer juga enter. Lalu di sini kita ketik Y saja lalu enter. Kemudian kita coba ls/home. Maka di sini akan ada user 3, user 4 dan juga Zulfa. Jika kita coba ketikkan tile spasi /etc /passwd, di sini sudah ada user 4 dengan filenya adalah /bin/base. Terus kemudian di sini kita coba login dengan komen su spasi user 4. Nah, sekarang kita sudah login dengan menggunakan user 4. Misal jika kita komen cd kemudian kita pwd, nah ini terlihat bahwa sekarang kita berada di /home/user 4. Nah, jadi seperti itu untuk cara membuat user dengan add user. Di sini teman-teman juga bisa menyimpulkan ya perbedaan antara comment user add dengan add user. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok dan juga berguna. Misal teman-teman punya 5 user kemudian ingin membuat izin akses dari user 1 ke user 3, maka harus memberikan akses satu persatu. Tapi kalau kita membuat grup, maka hanya grup itu yang kita beri hak akses, jadi kita nggak perlu ngasih kayak hak akses itu satu persatu jika sudah ada grup. Nah, oke deh. Jadi di sini langsung saja buka terminalnya. Lalu di sini untuk membuat grup kita gunakan komen group add. Dan jangan lupa kita harus masuk ke user root terlebih dahulu. Di sini ketikkan su spasi min. Baru di sini kita ketikkan grup add. Misal nama grupnya yaitu grup 1. Lalu kita enter, kemudian kita cek dengan komen cat spasi /etc/group. Nah, di sini ada grup 1 ya, dan di sini juga ada yang Zulfa X1000. Kalau teman-teman ingat ketika awal membuat Debian itu kita membuat user dan user tersebut dibuatkan grup sendiri. Nah, di sini juga ada grup user 2, grup user 3 dan grup user 4. Jadi masing-masing user itu dibuatkan grupnya sendiri. Di sini kita akan membuat grup 3 dengan komen yang sama ya seperti sebelumnya. Lalu enter. Kalau kita coba cek dengan komen grup add grup 3, kemudian kita cek lagi cat spasi /etc/group. Di sini udah ada grup 3-nya, kita coba buat grup 4. Lalu saja terus 3-nya ganti 4 ya. Dan kita coba cek lagi dengan komen cat spasi /etc/group. Oke, di sini sudah ada grup 1, grup 4. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat grup ya. Yang kelima yaitu menambahkan user ke grup. Sebelumnya kita itu kan sudah membuat user dan juga grup. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan user di dalam sebuah grup. Nah, di sini teman-teman langsung saja buka terminalnya, lalu masuk ke rootnya dengan komen seperti biasa ya, seperti ini. Kemudian di sini saya akan clear.
Sebelum menambahkan user ke grup, kita coba lihat dulu sebuah user masuk ke grup mana. Caranya ketikkan ID di sini, misalkan saya akan melihat user Zulfa ada di grup mana. Jadi di with, kids, groups, dan lain sebagainya ya. Ini ada banyak sekali, kita coba lihat user lain. Misalkan saya mau lihat user 2. Ketikkan perintah id user 2. Kemudian di sini user 2 masuk grupnya user 2, lalu kita coba lihat user 4. Nah, user 4 juga masuk ke grup user 4. Nah, di sini kita akan coba memasukkan user 2 atau 4 ke suatu kelompok atau grup. Kita cek dulu grup apa saja yang ada di dalam sini. Ketikkan cache spasi slash etc slash group. Nah, di sini ada grup 1, grup 3, grup 4, dan juga grup 2. Jadi di sini misalkan saya akan memasukkan user 2 atau 4 ke salah satu grup ini. Sebagai contohnya, saya akan masukkan grup 1. Jadi di sini ketika user mode spasi min help. Nah, seperti ini ya, lalu enter. Di sini ada banyak sekali option-option yang bisa kita gunakan nantinya. Contohnya ada min g atau grup, itu untuk menambahkan user ke dalam grup. Kemudian ada min a atau append. Ini digunakan untuk menambahkan, tapi cuma nanti fungsinya sedikit berbeda dengan min g. Langsung saja di sini kita ketikkan user mode, lalu masukkan optionnya min g, lalu ketikkan nama grupnya. Di sini saya akan gunakan grup 1. Lalu saya masukkan user 2. Seperti ini, kita enter, lalu kita cek ID user 2-nya. Nah, di sini user 2 sudah masuk ke grup 1 ya. Kemudian kita coba lagi, misal user mode spasi min g spasi grup 1 user 4. Lalu enter, kemudian kita cek ID user 4. Nah, di sini user 4 juga sudah masuk ke dalam grup 1. Misalkan di sini teman-teman ingin menambahkan user 2 ke grup lagi. Jadi maksudnya user 2 ini masuk ke dalam 2 grup sekaligus, maka caranya bisa tambahkan min a. Tapi kalau tidak akan menambahkan min a, misalkan cuma kayak gini aja. Saya ketikkan dulu user mode min g grup 2 user 2, lalu kita cek user 2-nya. Maka grup 1-nya itu akan hilang tergantikan oleh grup 2. Jadi itu kelemahan min g, makanya kita harus menambahkan min a. Caranya seperti ini. Ketikkan user mode spasi min a g grup 1 user 2. Nah, kita cek ID user 2-nya. Nah, di sini user 2 udah masuk ke dalam 1 dan juga grup 2. Jadi seperti itu ketika teman-teman ingin menambahkan satu user ke dalam 2 grup sekaligus. Teman-teman harus tambahin min a ya, nggak boleh cuma min g-nya aja. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Sebelumnya kita sudah membuat dan menambahkan user dan grup. Sekarang kita akan mencoba menghapus user dan grup. Ketika teman-teman langsung saja buka terminalnya seperti biasa ya. Lalu di sini masuk dulu ke rootnya. Jadi untuk komen menghapus user atau grup itu kita gunakan komen user del kemudian min help, kemudian enter. Nah, di sini ada beberapa option, salah satunya ada option min r. Untuk meremove min r ini bisa menghapus home directory. Jika kita hanya memakai user del, maka nanti home directory-nya tidak akan terhapus. Jadi kita butuh tambahan min r ketika mau menghapus user. Kita coba di sini user del min r. Misalkan di sini saya akan menghapus user 4, berarti user del kemudian enter. Nah, di sini ada peringatan user 4 mail spell not found. Nah, di sini kita coba ls spasi slash home slash. Di sini home directory dari user 4 sudah langsung terhapus. Jadi ketika ingin menghapus sebuah user, bisa menggunakan komen user del, lalu tambahkan min r.
Nah, sekarang kita akan mencoba menghapus suatu grup jadi komen. Untuk menghapus satu grup itu komennya yaitu grup del. Tapi misalkan di sini lakukan perintah komen user del lalu grup 3, maka ketika saya cek cat spasi slash etc slash group, di sini grup 3 masih ada karena ternyata komen user del grup 3 itu digunakan untuk menghapus user yang berada di dalam grup 3. Jadi bukan menghapus grup 3, sedangkan untuk menghapus grup 3 itu seperti ini. Kemudian enter, lalu kita coba cek cat spasi slash etc slash group. Nah, di sini grup 3-nya sudah tidak ada lagi. Di sini hanya ada grup 1, grup 4 dan juga grup 2. Kita coba hapus juga grup 4-nya. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini grup 4 juga sudah tidak ada. Nah, jadi seperti itu untuk cara menghapus user dan juga grup, dan juga seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-12 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.